Penyebab yang keempat, dan ini akan kita titik beratkan. Yang keempat ini yang harus kita garis bawahi, penting sekali. Tidak menyeru kepada kebaikan dan tidak melarang dari kemungkaran. Tentu kebaikan ini atau ma'ruf semua yang Allah perintahkan, Bapak Ibu sekalian. Semua yang Allah perintahkan namanya ma'ruf. Semua yang Allah larang namanya mungkar. Surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Perhatikan ya, ini janji Allah. Pastikan tidak akan terjadi bencana, tidak akan terjadi banjir, longsor, masalah-masalah besar yang merata kalau ayat ini kita pegang. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Pastikan hai Muhammad, Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Jadi Allah bilang Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim. Tidak mungkin Allah datangkan tanpa sebab. Garis bawahi itu. Tidak mungkin. Ya. Ini sudah janji dari Allah. Sedangkan penduduknya orang-orang berbuat kebaikan. Tidak bakal Allah hukum. Jadi berarti ada masalah nih. Kalau seandainya ya terjadi seperti itu, merata semua orang kena, ada tanda tanya. Kenapa? Apakah Allah tidak sayang sama kita sehingga kita diganggu oleh orang, sehingga kita segala macam? Harusnya digarisbawahi. Ya. Kita lihat dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 78 sampai 79, Allah berfirman, orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Jadi Nabi mereka sendiri melaknat mereka. Laknat itu memohon kepada Allah agar berkah hidup mereka diangkat. Apa sebabnya ini? Kenapa Nabi mereka, Bani Israel, Bani artinya keturunan Bapak Ibu sekalian, Israel itu nama lainnya Nabi Yakub. Jadi kalau dikatakan Bani Israel berketurunan Nabi Yakub. Kenapa Nabi mereka melaknat mereka, minta agar Allah angkat berkah hidupnya? Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Apa yang Allah maksudkan? Kenapa Allah bilang suruh Nabi Daud dan suruh Nabi Isa alaihissalam melaknat Bani Israel yang sedang didakwahi oleh mereka? Dan itu kata Allah karena mereka selalu durhaka dan melampaui batas. Apa kedurhakaan mereka? Apa melampaui batas mereka? Perhatikan ayat 79-nya. Ini yang Allah jelaskan. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat itu. Jadi kita lihat di sini sebabnya karena mereka tidak melarang kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Ya. Tentu Bapak Ibu sekalian, tolak ukur kemungkaran adalah semua yang Allah larang. Jadi Bapak Ibu jangan merasa, oh saya yang penting saya selamat, masalah orang lain tidak sholat urusan dia, masalah dia tidak tutup aurat urusan dia, masalah dia berbohong urusan dia, yang penting bukan saya. Oh nggak bisa begitu. Kita nggak bisa masuk surga sendiri. Kita harus menyuruh kepada kebaikan dan kita harus melarang kemungkaran. Walaupun sebenarnya kata kuncinya adalah kita menyeru pada kebaikan kalau kita lihat kebaikan itu ditinggalkan. Misalnya kita lagi jalan sama seorang teman, azan, kita sholat, dia nggak sholat, kita lihat kebaikan itu, ma'ruf, perintah Allah sholat tidak dikerjakan. Di sini wajib kita amar ma'ruf, nahi mungkar. Kita tidak ada kewajiban dalam Islam, keluar dari masjid, kita pegang tangannya orang yang lewat, lalu kita mengatakan, apa kau sudah sholat? Nggak ada urusan. Atau kita nggak perlu ketuk-ketuk rumahnya orang, Bu, Pak, sudah sholat belum? Kalau dilihat depan mata dia nggak sholat, kita tahu nih waktunya azan, kita masuk masjid sholat, dia tidak sholat. Misalnya di sini azan, orang duduk di belakang sana nggak sholat, dia lagi ngobrol sama temannya. Kita lihat depan mata, ma'ruf ditinggalkan, itu wajib. Ya, sama juga dengan mungkar. Ya. Itu kan tadi ma'ruf, sholat, ibadah, perintah ditinggalkan. Kalau mungkar misalnya depan mata kita lihat orang berzina, depan mata kita lihat orang melakukan perbuatan mungkar, di sini wajib. Tapi kita tidak perlu ngorek-ngorek keadaan orang. Kamu pernah berzina enggak? Kamu pernah begini enggak? Perlu kita tanya-tanya orang. Pertama itu ya, syaratnya harus kelihatan depan mata, baru kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak kelihatan tidak usah dikorek-korek. Dan yang kedua,
kita boleh memungkiri mungkar atau menyuruh pada ma'ruf. Kalau bisa, kata Nabi SAW, sampai lihat kemungkaran dia harus ubah dengan tangannya. Tangan artinya kekuatan, power. Misalnya orang tua pada anak, suami pada istri, atasan pada bawahan, pemimpin pemerintahan negara kepada masyarakatnya, ya. Itu kekuatan, dia punya power. Kalau tidak bisa, kata Nabi SAW, maka dengan lisan. Ingatkan orang, nasihati. Tugas kita cuma sampaikan, ya. Ada orang duduk di masjid lagi ngobrol, kita sudah sholat, dia belum sholat, tanya, kenapa bu, kenapa pak nggak sholat? Oh ya, saya begini. Sudah, kita itu sudah ingatkan. Dan perlu digarisbawahi, amar ma'ruf nahi mungkar itu yang wajib yang pertama. Yang penting kita sudah sampaikan sekali, yang kedua, yang ke-100, yang ke-1000 itu sudah sunnah. Yang penting sudah pernah ingatkan sekali. Misal bapak-bapak lihat istrinya nggak sholat, lalu dia bilang, atau ibu-ibu lihat suaminya nggak sholat, ibu kenapa nggak sholat, pak kenapa nggak sholat? Oh iya, nanti saya sholat. Nah, itu wajib dalam agama. Sudah nasihati satu kali, itu sudah lepas tanggung jawab hari kiamat. Yang pertama yang wajib. Yang ke-100, yang ke-1000 pahala semua sunnah, jangan ditinggalkan. Tapi yang lepas tanggung jawab dulu. Dan tidak boleh bapak ibu diam, karena dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, siapa yang melihat seseorang berbuat mungkar dan dia tidak luruskan, maka orang itu akan datang hari kiamat mencekik lehernya sambil berkata, ya Allah, orang ini lihat saya buat mungkar, dia tidak ingatkan, maka saya tuntut sekarang, diambil pahalanya dikasih orang ini. Orang itu yang buat salah, diambil pahala kita gara-gara kita tidak luruskan. Maka kalau tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau tidak bisa juga, kata Nabi SAW, dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman, minimal dalam hati, ya Allah, hilangkan kemungkaran ini. Doakan. Nggak ada yang tidak bisa ini, ya. Bapak ibu di sini pahalanya banyak sekali. Setiap lewat ada tetangga non muslim, ya Allah berikan hidayah kepada Islam, doakan selalu. Itu sudah amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, hadis ini agung, kalian harus, kata Nabi SAW, bukan pilihan, harus menyeru kepada kebaikan. Dan kebaikan atau ma'ruf, semua yang Allah perintahkan dan bolehkan. Dan mencegah kemungkaran, kemungkaran semua yang Allah larang. Melarang pelaku kezaliman hingga kalian mencegahnya, gitu kan? Dan menariknya kepada kebaikan. Berusaha dengan cara-cara yang baik. Atau Allah akan munculkan perselisihan dalam hati kalian hingga orang terbaik dari kalian berdoa tapi tidak lagi diterima doanya. Jadi kalau efek yang paling sederhana, kalau dalam rumah kita misalnya suami buat salah atau istri buat salah atau anak buat salah, kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, efek paling sederhana, doa kita tidak diterima. Itu yang paling sederhana. Yang beratnya datangnya bencana, jadi masalah. Juga dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, kalian harus mencegah kemungkaran, atau Allah yang maha suci dan maha tinggi akan timpahkan kepada kalian semua bencana. Jadi kalau bapak ibu tinggal di satu komplek isinya 15 rumah, kita 2 rumah ini baik-baik, ada 13 rumah tidak baik semuanya, banyak mendominasi. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, minimal dengan hati. Tadi saya bilang minimal, ya Allah berikan hidayah, harus kita lakukan. Karena dengan cara itu bapak ibu bisa selamat dari bencana. Kalau misalnya kita sudah ingatkan nih, jangan, terus ternyata orang-orang tetap lakukan dan kemudian datang bencana, pada saat itu bapak ibu akan diselamatkan sama Allah, akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu pasti. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari, kalau misalnya ada kemungkaran merata, apalah sifatnya, kemudian bapak ibu luruskan, nggak boleh loh, itu dilarang dalam agama. Atau misalnya orang muslim kita katakan itu nggak baik, begini misalnya. Baik, kalau kita luruskan, kapan bencana datang, Allah buat dengan hikmahnya kita bisa tidak di situ atau tidak kena. Allah buat kita punya hajat pergi ke tempat lain, nah apalah, tidak jadi, tidak kena. Kalau kita tidak melakukan itu, kita tahu ini kesalahan kita, tidak ingatkan, sudahlah, terserah saja, yang penting saya selamat sendiri. Begitu, maka kalau datang bencana, kita yang paling pertama kena. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah mengutus Jibril, kata Nabi SAW,
untuk menghancurkan satu negeri. Lalu Jibril menemukan salah satu penduduknya orang saleh, ahli ibadah, orang saleh. Lalu Jibril berkata pada Allah, ya Allah, sungguhnya di negeri tersebut terdapat hambamu fulan, orang saleh, gitu kan. Allah berkata, mulailah siksaan atau adab darinya. Justru dia kau mulai hukum, karena ia tidak pernah menyuruh pada kebaikan dan tidak pernah melarang dari kemungkaran. Justru karena itu dia duluan disiksa. Kenapa dia tahu dia nggak ingatkan? Harusnya dia ingatkan. Ya. Makanya harus digarisbawahi, ya, penting sekali untuk ditahu. Juga dalam hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin yang mulia, salah satu istri Nabi SAW, beliau berkata, aku pernah, dalam hadis riwayat Muslim, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah kami akan ditimpa musibah atau siksaan sementara di antara kami terdapat orang-orang saleh? Kata Nabi SAW, iya, bila kerusakan agama telah merajalela. Artinya pelanggaran agama mendominasi lokasi tersebut dan tidak ada yang meluruskannya. Makanya harus hati-hati di sini Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak boleh masuk surga sendiri. Seperti itu.